Jadi keluarga Kentir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi. Dan Hari ini bangsa kita sedang diuji dua pemuda. Yang satu nggak suka baca dan lewat akun Fufafa, dia menghina dan melecehkan banyak pihak dengan bahasa-bahasa yang nggak berpendidikan. Bahasa yang semakin nunjukin kalau dia memang nggak suka baca. Lalu yang satunya melakukan gratifikasi dan Kaisang nebeng pesawat jet pribadi, Ya, tapi itu temannya bahasanya Tempo itu, Bang. temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain beritakan temannya ikut kok. Ya seolah-olah mereka sudah baca manifestnya. Baca dong. Atau ada jurnalis senior misalnya yang bilang, ini bukti bahwa Kaisang itu diservis oleh pesawat. Karena pesawat jetnya mampir-mampir. Sebelum ke Philadelphia maupun setelah ke Philadelphia. Kenapa tidak mau memeriksa itu dengan hati yang, pikiran yang jernih dan hati yang lapang? Ketika Pak Prabowo hadir di rapat terakhirnya di DPR sebagai Menteri Pertahanan, beliau menyampaikan pamit begitu kan kepada DPR, dan juga kata Muti Hafid dari Golkar itu adalah rapat dengan kehadiran anggota dewan paling tinggi selama 6 bulan terakhir, ya kan? Karena yang hadir adalah presiden terpilih kan gitu. Di kesempatan itu juga Prabowo menyampaikan bahwa pertahanan itu adalah satu hal yang sangat penting bagi negara ini. Apalagi Prabowo juga menyinggung di belahan bumi lain sedang ada perang berkecamuk di sana. Dan bahkan sampai detik ini belum kelar, belum clear, belum damai negara yang sedang berperang itu. Makanya perlu persatuan dari dalam negeri dan penguatan sistem pertahanan, kata Menteri Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan ya kan, dan juga sekaligus presiden terpilih. Nah, ngomong-ngomong soal pertahanan, tadi udah disebutkan bahwa persatuan bangsa ini itu juga poin yang penting dalam sebuah pertahanan. Nggak cuma punya alat tempur yang oke, tapi orang-orangnya juga harus bersatu kan gitu. Tapi sayangnya ada banyak orang yang gampang terpancing lah soal isu-isu politik. Apalagi ini ada beberapa narasi yang mengatakan bangsa kita itu sedang diuji dengan adanya Kaisang Pangarep, dengan kita punya wakil presiden yang masih muda, Gibran Rakabuming, dan beberapa hal lain gitu. hari ini bangsa kita sedang diuji dua pemuda. Yang satu nggak suka baca dan lewat akun Fufafa, dia menghina dan melecehkan banyak pihak dengan bahasa-bahasa yang nggak berpendidikan. Bahasa yang semakin nunjukin kalau dia memang nggak suka baca. Lalu yang satunya melakukan gratifikasi dan membungkusnya dengan istilah nebeng pesawat jet. Dan ketika dicari banyak orang, dia tampil dengan kaos bertuliskan anak Mulyono seolah menunjukkan sikap penantang pada banyak orang. Ya kalau lo ngerasa anak muda dan ngerasa nggak berguna, kalem aja sih. Ya masih ada mereka. Enggak ya, abangnya juga kalem aja. Kalau misalkan Kaisang pakai kaos Mulyono, ketersinggungan abang apa ini? Akun AA Bel Karimi nih di TikTok nih. Kalem aja kan? Iya udah kalem aja kita. Kalaupun Anda pernah menonton salah satu interview dengan Pak Jokowi ya, kan ada klarifikasi dari pertanyaannya si wartawan mengatakan apakah benar nama Mulyono adalah nama kecil Anda Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan apa? Iya benar. Jadi ketika seorang Kaisang yang memang anaknya Pak Jokowi, ya kan, pakai kaos yang belakangan tulisannya anaknya Mulyono, salahnya di sebelah mana? Orang dia emang anaknya Mulyono, salahnya sebelah mana? Kalem aja sih bang, gak usah gampang terpancing. Pak Prabowo itu sedang punya misi untuk memperkuat pertahanan Indonesia dengan sistem pertahanan dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang kita gampang kepancing, ya kan? Kemudian nyebut Fufafa adalah Gibran Rakabuming Raka. Kan belum terbukti juga. Ada gratifikasi juga yang disebut sebagai tindakan memalukan atau menyalahi hukum dari seorang Kaisang. Sudah klarifikasi ke KPK. KPK belum ada press release-nya ini, bersalah atau tidak Kaisang. Kita udah terburu-buru untuk ngemakan isu itu
Jadi sebuah apa istilahnya kemarahan gitu ya. Kalem aja sih bang. Seperti kata abangnya sendiri sih. Kalem aja. Gue yakin bocil-bocil nih ngeliat Kaisang pakai kaos Putra Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tone deaf. Dia lagi bilang ke kita sebagai masyarakat sipil, lu mau demo sekeras apapun, lu mau kritis keras apapun, tapi lu nggak akan bisa merubah apapun. Kok lu baper banget sih bang sama kaos? Pasti ada yang bilang gitu. Enggak, ini bukan soal kaosnya. Toh juga dulu Kaisang pernah pakai kaos tulisannya pecinta Samsul Indonesia. Gue juga cuek aja. Kata Samsul lagian mungkin waktu itu Gibran lagi kecelek gitu, lagi tangslip, ya udah aja gitu maksud gue. Human error lah. Tapi kalau soal yang kali ini menurut gue udah di titik emang literally tone deaf banget Kaisang dan keluarganya ini. Pertama ya, Kaisang lo tuh lagi kita hujat, lagi kita adili. Hop. Kalau misalkan abang punya hak untuk menghujat Kaisang, Kaisang pun punya hak yang sama untuk membela diri. Pun ketika memakai kaos anaknya Mulyono, itu kan apa ya? Pembelaan diri atau kalau misalkan kita bisa sebut pembelaan diri ya, atau respon aja atau hak lah. Kalau misalkan Anda punya hak untuk menghujat Kaisang, mengadili katanya. Anda lembaga peradilan bang, kan bukan. Bisa-bisanya mengadili orang lain, biarkan hukum bekerja. Udah lapor ke KPK kan? Sudah kan, biarkan KPK bekerja. Kalau memang terbukti ada suap di sana, ya diproses saja. Kenapa menyebut Kaisang pakai kaos gitu aja abangnya langsung ke trigger? Kenapa? Santai aja. Karena lo bagian dari salah satu gratifikasi soal jet pribadi. Oh betul. Udah buru-buru memutuskan. Lembaga peradilannya aja belum memutuskan. Gratifikasi yang pertama itu untuk pejabat negara. Kaisang bukan pejabat negara. Kemudian yang nggak boleh itu adalah menerima suap. Gratifikasi ketika dilaporkan dan tidak terbukti ada unsur suap di sana, boleh-boleh aja diterima. Kan yang nggak boleh adalah yang tidak dilaporkan ke KPK. KPK akan meneliti ini boleh diterima nggak? Kan gitu bang. Jangan semuanya dipukul rata, gratifikasi nggak boleh. Apalagi Kaisang nih udah lapor KPK. Waduh ini narasinya menyesatkan nih. Tapi di tengah kasusnya ini yang dia nggak pernah respon secara serius, datang ke KPK juga terlambat, itu pun membawa gerombolan. Terlambat, gerombolan. Bawa pengacara dan juga juru bicara. Setahu saya itu sih yang dibawa Kaisang ke KPK. Ini dilihat dari sisi mananya sih? Sebuah kesalahan gitu. Kalau misalnya nih saya ke KPK bawa temen, itu sebuah kesalahan atau gimana nih? Sekarang dia datang lagi ke publik berusaha savage gitu ya dengan pakai kaos Putra Mulyono. Seakan lagi bilang ke kita, haha, gue nggak peduli lu protes apa, lu ngomong apa, gue tetap di sini loh, gue tetap bisa ngememe lo dan lain sebagainya. Ada satu artikel berjudul Power, Approach, and Inhibition yang di dalam dikatakan ada namanya diminished empathy atau empati kekuasaan itu bisa hilang kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena apa ya? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kekuasaannya. Dan ini yang hari ini ditunjukkan oleh keluarganya Mulyono. Ingat teman-teman, politik itu bukan cuma bicara undang-undang atau kebijakan, tapi juga bicara body language. Dan gue pengen bilang lewat VT ini, stop di 1 bulan terakhirnya Mulyono. Kalian masih berpikir bahwa Mulyono and his family and the gang masih peduli sama rakyat. Kalau misalkan itu yang Abang Firdiana Aurelio ini pikirkan, itu hak Anda untuk memikirkan apapun yang mau Anda pikirkan. Tapi kemudian melarang orang lain berpikir sebaliknya, aduh, di mana letak demokrasinya bang? Kemudian Anda bilang stop, melarang kita untuk memandang baik Presiden Joko Widodo dengan segala prestasinya selama 10 tahun sudah memimpin bangsa ini, tutup mata banget bang. Ya kan? Kita nggak bisa gitu juga dong, harus fair juga. Kalau misalkan abang punya pendapat bahwa Pak Jokowi tidak berpihak pada rakyat, monggo. Itu hak Anda, hak Anda. Kemudian melarang orang lain, katanya stop gitu. Aduh, ini nih, ini. Ini yang kemudian bikin kita, aduh kok gini banget sih. Jangan gitulah. Kalaupun ada kesalahan, proses. Ya kan ada proses yang bisa dilakukan.
Ya misalkan ini Kaisang sudah ke KPK, biarkan proses berjalan dulu ya kan. Apalagi nih Pak Jokowi misalkan kelihatan abangnya ini nggak terlalu suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi misalkan. Yang mana nih? Coba untuk di apa istilahnya di aspirasi disampaikan aja bang lewat wakil rakyat misalkan. Yang sebelah mana nih yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi? Jangan ngajakin rakyat dengan narasi-narasi buruk, apalagi mengatakan muka tebal. Pertama-tama pakai kaos itu hal yang baik. Jangan sampai buka aurat di depan umum bang, lebih nggak baik lagi itu. Apapun tulisan di kaosnya, misalkan anak Mulyono, Kaisang kan anak Jokowi bang. Dan di satu kesempatan interview juga Jokowi mengakui bahwa Mulyono adalah nama kecilnya. Di mana letak salahnya? Jadi keluarga Kendir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi. Dan Ini tuduhan apa sih ini? Gak maksudnya gimana caranya menuduh begini tanpa ada alat bukti, tanpa kemudian menggunakan dasar putusan peradilan. Ini tuh bahasan serius loh teman-teman. Jangan dibiasakan dalam politik itu saling serang dengan bahan-bahan yang tidak berdasar tuh jadi kebiasaan kita gitu. Perpecahan tuh gampang banget nih. Di level bawah tuh gampang terprovokasi lah. Apalagi nih Pak Amin Rais menantang kita semua. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Oke, di mana letak salahnya? Itu bapaknya. Kan Anda sendiri yang bilang, itu bapaknya. Putra Mulyono. Ya emang anaknya. Saya nggak ngerti bagaimana ada beberapa orang lah ya yang punya kemampuan melihat kejelekan dari sudut manapun. Kebaikan pun terlihat jelek. Kok kemampuan kalian sakti bener sih? Ada aja celahnya buat ini, gitu kan? Misalkan ini dipakai sama Kaisang, anaknya Mulyono. Di mana letak salahnya? Emang bener anaknya Jokowi ini memang bener anaknya Mulyono. Yang kedua dia pakai kaos. Lebih nggak sopan lagi kalau nggak pakai kaos. Auratnya kemana-mana. Hei, ya kita ya syukur lah pakai kaos, pakai baju gitu maksudnya. Bagaimana ini bisa disebut sebagai ketidakpekaan seorang Kaisang dan juga Gibran karena dikritik. Gini deh, prinsipnya kan saya lebih suka memakai prinsip ini. Ini saya ambil dari seseorang yang sebenarnya pengkritik sejati dari Jokowi, yaitu Panji Pragiwaksono. Panji mengatakan orang-orang atau semua orang boleh mengkritik. Sebagaimana orang yang dikritik boleh tidak memperhitungkan kritik-kritik yang masuk, boleh tidak ngasih panggung kepada para pengkritik atau pencaci itu, di mana yang dikritik juga boleh tidak peduli dengan kritikan Anda. Anda boleh mengkritik. Sebagaimana yang dikritik boleh tidak peduli dengan kritikan Anda. Bukannya tone deaf, tapi kadang orang gak bisa ngebedain nih. Mana kritikan, mana hinaan cacian yang tidak berdasar, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada juga yang tiba-tiba misalnya kan menulis Kaisang nebeng pesawat jet pribadi, Ya, tapi itu temannya bahasanya Tempo itu bang. temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain memberitakan temannya ikut kok. Ya seolah-olah mereka sudah baca manifestnya. Baca dong. Atau ada jurnalis senior misalnya yang bilang, ini bukti bahwa Kaisang itu diservis oleh pesawat. Karena pesawat jetnya mampir-mampir. Sebelum ke Philadelphia maupun setelah ke Philadelphia. Kenapa tidak mau memeriksa itu dengan hati yang, pikiran yang jernih dan hati yang lapang? Kalau pesawatnya berhenti-berhenti di mana-mana, itu artinya pesawatnya mengikuti kebutuhan dan kepentingan si pemilik pesawat. Kalau berhenti di Tokyo, berarti kebutuhan pemilik pesawat. Berhenti dulu di mana sebelum Philadelphia itu kebutuhan pemilik pesawat. Setelah itu pun berhenti kebutuhan pemilik pesawat.
Karena kebutuhannya Kaisang hanya sampai di Philadelphia. Kalau berhenti-berhenti sebelumnya, terus dibilang buat jalan-jalan, ini bukan buat jalan-jalan. Istrinya lagi orientasi. Dan dia mau berangkat di tanggal 20 Agustus. Cuman temannya ini baru mau berangkat tanggal 18. Karena temannya mau berangkat tanggal 18, Kaisang buru-buru tuh balik dari IKN habis upacara 17 Agustus. Naik pesawat apa? Naik pesawat ekonomi. Ada saksi matanya kok. Ada menteri saksi matanya, ada dirut TVRI saksi matanya, ada kepala Badan Sandi Negara saksi matanya. Dan dia duduk di pesawat. Sekarang kalau abang jadi anak presiden, mau ke Amerikanya naik private jet, abang bisa telepon nggak nih private jet jemput ke? Bisa. Kalau saya anak presiden bisa, Bang. Logikanya. Tapi dia enggak, dia naik pesawat ekonomi. Ada kebutuhan dia pencitraan nggak untuk ke Jakarta naik pesawat ekonomi? Berarti lagi-lagi unsur DFK-nya di sini memang Unsur DFK-nya ada. Makanya yang kenapa saya turun membicarakan ini semata-mata untuk meluruskan DFK. Nggak ada urusan saya misalnya dengan kita nggak ada ikut campur urusan-urusan hukum. Biarlah itu penegak hukum yang. Tapi kalau dia melapor, didesak untuk melapor, kan ke lembaga penegak hukum, desak juga dong yang lain melaporkan ke lembaga penegak hukum. Clear ya. Jadi kalau misalkan belum diputus nih putusannya seperti, kita dukung kok. Kalau misalkan ada nih suap ke Kaisang, saya juga dorong nih diproses secara hukum yang berlaku. Iya, karena masyarakat juga pengen keadilan hadir di negara ini. Jangan pilih-pilih, serius. Jangan pilih-pilih. Tapi sebelum itu bisa dibuktikan, atau proses hukum sedang berjalan dan bahkan belum ada putusan, dijaga dulu dong. Dijaga hasrat untuk bikin-bikin konten-konten yang kayak cuman perlu bikin ini aja sih, biar rame aja gitu. Tahan diri dulu lah, nunggu putusannya dulu gitu. Bisa kan? Bisa dong.